wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Di sini saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Cerdik Berbicara, Cerdas Menguasai Suasana, karya Jusra Chandra. Dalam buku ini kita diajari banyak hal, yaitu bagaimana caranya kita dapat menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dengan baik. Selain itu, bagaimana kita dapat menyampaikan kabar buruk dengan bijak. Bagaimana kita dapat menyampaikan sebuah penolakan tanpa melukai hati lawan bicara kita, dan bagaimana kita dapat membaca suasana dalam suatu pembicaraan. Buku Cerdik Berbicara, Cerdas Menguasai Suasana ini mengupas tuntas tentang bagaimana kita dapat mengerti topik dari pembicaraan kita dan menyampaikan topik pembicaraan kita kepada lawan bicara kita dengan baik, agar lawan bicara kita tidak salah paham atau tidak salah tangkap dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Selain itu, buku ini juga membahas tentang bagaimana caranya membaca suasana dengan mimik wajah lawan bicara kita dan mencairkan suasana ketika suasana sedang tidak kondusif. Di buku ini, penulis memberikan contoh-contoh yang relevan pada kehidupan kita, sehingga pembaca dapat mampu tidak perlu untuk mengimajinasikan contoh-contoh tersebut, tapi contoh-contoh tersebut memang sudah jelas nyata sering terjadi pada kehidupan kita. Itu membuat saya pribadi dengan mudah mencerna apa yang penulis sampaikan dengan baik dan mengerti apa yang penulis sampaikan dengan baik, sehingga feeling yang penulis berikan kepada buku ini tersampaikan dengan baik oleh pembacanya. Selain itu, pada buku ini banyak sekali kalimat-kalimat atau kata-kata yang membuat para pembaca dapat terbuka pikirannya. Yang pertama adalah mengenai argumentasi. Ketika lawan bicara sedang berargumentasi atau mengajak argumen, kita disarankan untuk mendengarkan terlebih dahulu daripada memotong pembicaraan mereka, sebab hal tersebut tidaklah etis dalam berbicara kepada lawan bicara. Apa yang terjadi ketika kita sedang berargumentasi dengan lawan bicara kita, namun kita memilih untuk memotong pembicaraan tersebut, maka apa yang ingin mereka sampaikan tidak akan tersampaikan oleh kita. Hal terburuknya yang terjadi adalah memicu perkelahian. Pada buku ini banyak sekali kalimat-kalimat yang menyadarkan saya tentang suatu hal, bahwa memang lebih baik menghindari sebuah argumentasi daripada menambah masalah hidup. Selain itu, untuk menghargai lawan bicara, kita mempunyai banyak cara untuk menghargai lawan bicara kita. Salah satunya dengan mendengarkan mereka selesai berbicara, baru kita membalas pembicaraan mereka. Hal yang sering terjadi di sekitar kita adalah banyak sekali orang yang memilih untuk memotong ketika kita sedang berbicara dan menyelak pembicaraan kita daripada diam sejenak dan mendengar pembicaraan kita hingga kita selesai. Pada buku ini juga diajarkan etika berbicara yang baik dan benar kepada lawan bicara. Yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah termaksud etika berbicara kepada lawan bicara. Kutipan "diam itu emas" dan "sedikit berbicara banyak mendengar" adalah kutipan yang terdengar mudah dilaksanakan, tapi ternyata sulit sekali untuk kita realisasikan, sebab banyak dari kita yang tentu saja masih melakukan hal sebaliknya, yaitu banyak berbicara dan sedikit mendengar. Hal tersebut adalah salah satu hal negatif yang sangat toksis untuk kehidupan kita, sebab akan menimbulkan perpecahan jika kita terus-menerus melakukan hal tersebut. Ketika orang lain sedang menjelaskan sesuatu hal, kita lebih memilih untuk berbicara daripada mendengar. Itu akan membuat sebuah perpecahan antar manusia sosial lainnya. Kelebihan dari buku ini yang lain yaitu buku ini ditulis dengan bahasa yang ringan, bahasa yang cukup dimengerti, dan contoh-contoh yang sangat sering kita temukan, sehingga buku ini mampu menyampaikan feeling dari penulis tersebut ke pembaca. Selain itu, perubahan apa yang saya dapatkan setelah membaca buku ini? Perubahan terbesar adalah saya bisa merubah pola pikir saya terhadap bagaimana saya akan menghargai lawan bicara saya, dan bagaimana saya akan membaca suasana dalam pembicaraan saya dengan lawan bicara tersebut. Jika suasana yang tidak memungkinkan untuk saya menyampaikan suatu kabar, maka saya akan lebih baik menunggu sampai suasananya baik,
daripada saya harus memaksakan apa yang ingin saya bicarakan namun merusak suasana hati seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.